Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini nanti akan kita diskusikan Recording in tentang progress. apa itu sarana berpikir ilmiah. Ini saya ambil dari beberapa sumber dan saya mencoba dari pengalaman ketika saya menjadi praktisi di pendidikan di sekolah entah itu sekolah yang basicnya adalah elementary kemudian atau di high school, karena saya pernah mengalami semua. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Di filsafat ilmu ini, berpikir ilmiah ini saya kaitkan. Nah, karena ketika kita mengajar di sekolah itu memang kita harus bagaimana caranya kita membuat anak didik kita itu terangsang untuk selalu mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi atau selalu mempunyai sikap kritis. Maka di dalam sarana berpikir ilmiah saya bagi menjadi 3 Bapak Ibu. Sebenarnya ada beberapa, tapi yang mendekati ini adalah ada matematika, statistika, dan bahasa. Karena matematika dan statistika ini adalah hal yang mungkin bisa ketika dikaji tidak jauh beda, tetapi di sini nanti ada beberapa makna esensi yang memiliki perbedaan kalau ketika kita mempelajari dari filsafat ilmu. Bahasa tentunya, maka ketika di PISA itu kan yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu adalah matematika dan bahasa. Maka Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang sarana berpikir ilmiah, memang perbedaan utama antara manusia dan binatang tentunya salah satunya ya Bapak Ibu terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuan. Nah, itulah manusia. Kalau hewan atau binatang tentunya to the point, makan ya makan tanpa memperhatikan itu milik siapa, benar atau salahnya. Tetapi kalau kita sebagai human, manusia yang baik tentunya ketika kita ingin mencapai tujuannya, kita tentunya pasti melewati jalan. Nah, jalan itu tentunya ada pilihan baik dan tidaknya. Nah, kita sebagai manusia untuk mengambil jalan melingkar tersebut memang pilihan kita sebagai manusia untuk mencapai tujuan. Nah, seluruh pikiran tentunya misalnya mohon maaf Bapak Ibu binatang itu dipenuhi oleh namanya kebutuhan yang menyebabkan namanya secara langsung atau mencari objek yang diinginkan atau membuang benda yang menghalanginya. Jadi keserakahan itu sebenarnya adalah milik hewan Bapak Ibu. Maka kalau manusia itu kok sudah memiliki keserakahan yang menghalalkan segala cara, nah itu sifat ilahiyah, sifat kemanusiaannya itu sudah mulai luntur. Nah, sedangkan manusia yang paling primitif pun Bapak Ibu mohon maaf, telah tahu dia tahu bagaimana cara mempergunakannya atau istilahnya mempergunakan bendringan, lasso. Zaman dulu kan bagaimana kita menggunakan bendringan. Bapak Ibu pernah membaca sejarah nggak Bapak Ibu tentang manusia purba, apa itu bendringan, lasso, atau istilahnya melempar dengan batu. Nah, manusia itu sering disebut sebagai kalau di sejarahnya Darwin adalah Homo faber. Apa itu Homo faber? Adalah makhluk yang membuat alat. Nah, faber itu adalah alat untuk mencari kebutuhan, maka dinamakan Homo faber. Maka manusia zaman dulu itu dikatakan namanya Homo faber atau makhluk yang selalu membuat alat dan alat. Dan juga Homo faber itu juga istilah adalah kemampuan membuat alat itu dimungkinkan oleh adanya apa? Berpikir ilmiah. Tentunya mempunyai pengetahuan, walaupun manusia itu sangat primitif. Nah, kalau kita melihat perbedaan dari manusia dan hewan tersebut, maka manusia yang dilengkapi oleh akal, maka berpikir ilmiah tentunya adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Itu adalah berpikir ilmiah. Maka berpikir ilmiah, nah kalau tadi berpikir ilmiah adalah proses aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu, maka
berpikir ilmiah pun juga proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa apa? Pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwasanya berpikir memang merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Nah, kalau kita bisa berpikir, tentunya kita bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar atau hak dan batil. Maka ketika apakah orang yang tidak bisa membedakan benar dan tidak benar itu termasuk orang yang tidak berpikir? Yes. Sebenarnya berpikir itu adalah hal yang mempunyai sifat positif. Nah, ada juga yang menyampaikan bahwasanya berpikir ilmiah itu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Nah, itu adalah berpikir ilmiah. Nah, kalau kita ingin melihat sesuatu, tentunya berpikir ilmiah itu, kalau tadi ada yang menyampaikan berpikir itu adalah menemukan atau mendapatkan, tetapi bisa juga berpikir ilmiah itu adalah proses berpikir atau pengembangan pikiran, tentunya yang tersusun secara sistematis. Tentunya sistematis itu berdasarkan namanya pengetahuan yang ilmiah. Tentunya pengetahuan ilmiah itu dibutuhkan dengan pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, berpikir secara ilmiah itu memang upaya untuk menemukan sebuah kenyataan dan ide yang belum tentu diketahui oleh sebelumnya. Jadi termasuk adalah pembuktian. Nah, untuk melakukan sebuah kegiatan ilmiah memang secara baik itu diperlukan namanya sarana berpikir secara ilmiah. Nah, tersedianya sarana berpikir ini disebut untuk memungkinkan dilakukannya namanya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Maka saya bagi menjadi ada matematika, statistika dan bahasa. Nah, penguasaan sarana berpikir ilmiah ini memang merupakan suatu hal yang bersifat imperatif bagi seseorang. Tentunya kita sebagai orang ilmuwan atau berkecimpung di pendidikan. Nah, tanpa menguasai hal itu, maka kegiatan ilmiah yang baik sulit untuk didapatkan. Maka kalau kita berbicara tentang sarana ilmiah, pada dasarnya memang merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang terus ditempuh. Nah, kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, apa itu ilmu? Ada yang bisa berkomentar Bapak Ibu? Apa itu ilmu? Ada yang bisa berkomentar apa itu ilmu? Al-ilmu apa Bapak Ibu? Ada yang guru dari bahasa Arab atau dari guru PAI? Yang wajib. Al-ilmu nurun fil qalbi, Pak Sar. Ilmu sifat yang Boleh juga. Boleh. Ada yang ilmu itu adalah sebuah kolbu. Oke. Boleh Bapak Ibu ya? Boleh. Jadi kalau kita memang bicara apa itu ilmu, ini terkait dengan namanya sarana berpikir ilmiah. Nah, memang sarana berpikir ilmiah itu pada dasarnya merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Nah, pada langkah tertentu biasanya memang diperlukan namanya sarana yang tertentu pula. Nah, oleh sebab itulah maka sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah, itu sebaiknya kita mengetahui langkah-langkah untuk menguasai sarana berpikir ilmiah tersebut. Maka ilmu itu memang merupakan sebuah aktivitas untuk menemukan pengetahuan yang benar atau kebenaran. Ilmu itu memang sebuah aktivitas. Tentunya ilmu itu harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang mempunyai makna kebenaran. Maka berpikir itu dapat juga diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sebuah benar dan kebenaran tersebut. Maka ilmu itu memang merupakan sebuah pengetahuan yang didapat melalui namanya
metode ilmiah. Ilmiah. Tidak ada ilmu itu yang didapat tanpa metode ilmiah. Nah, untuk melakukan namanya kegiatan ilmiah secara baik perlu namanya sarana berpikir. Nah, yang memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat dalam ilmu epistemologi atau perkembangan untuk mendapatkan ilmu itu diperlukan namanya adanya sarana berpikir ilmiah. Nah, sarananya berpikir ilmiah itu adalah alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Jadi fungsi sarana berpikir ilmiah itu memang membantu proses metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu atau teori yang lain. Nah, apalagi kalau kita berbicara tentang tujuan sarana ilmiah, itu memang memungkinkan kita untuk melakukan namanya penelaahan ilmiah secara baik. Sarana berpikir ilmiah kita bagi menjadi dua, yaitu sarana ilmiah bukan merupakan ilmu. Kemudian yang kedua adalah tujuan mempelajari sarana ilmiah. Nah, apa sih sarana berpikir ilmiah ini dalam proses pendidikan yang kita lakukan keseharian ini merupakan namanya bidang studi tersendiri. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Artinya kita memang harus mempelajari sarana berpikir ilmiah ini seperti kita namanya mempelajari berbagai cabang ilmu. Tentunya dalam hal ini kita harus namanya memperhatikan namanya dua hal. Apa itu? Yang pertama adanya sarana ilmiah, bukan merupakan ilmu. Di sini memang memiliki pengertian bahwasanya sarana ilmiah itu merupakan namanya kumpulan pengetahuan tentu yang didapatkan berdasarkan namanya metode ilmiah. Seperti yang kita ketahui, salah satu karakteristik dari ilmu itu umumnya adalah penggunaan berpikir induktif dan deduktif. Tentunya dalam mendapatkan namanya pengetahuan. Boleh nggak kita berpikir induktif, deduktif? Boleh saja. Tergantung bagaimana objek apa yang akan kita gunakan. Kita boleh berpikir induktif dulu, setelah itu deduktif atau sebaliknya. Nah, sarana berpikir ilmiah itu tidak mempergunakan namanya cara dalam mendapatkan pengetahuannya. Secara lebih tuntasnya dapat dikatakan bahwasanya sarana berpikir ilmiah itu mempunyai metode tersendiri dalam mendapatkan namanya pengetahuan yang berbeda dengan metode ilmiah. Yang kedua yaitu tujuan untuk mempelajari namanya sarana ilmiah. Di sini mempunyai makna Bapak Ibu. Tujuan dari berpikir ilmiah itu memang untuk memungkinkan kita namanya melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Nah, sedangkan tujuan mempelajari ilmu itu dimaksudkan apa? Untuk mendapatkan namanya sebuah pengetahuan yang memungkinkan kita untuk bisa memecahkan masalah kita sehari-hari. Saya kira kita di dalam keseharian itu banyak sekali masalah-masalah. Tentunya kalau kita sebagai seorang pendidik, permasalahan yang ada di lapangan itu tentunya itu dijadikan sarana berpikir ilmiah dengan metode ilmiah dengan cara yang baik. Nah, dalam hal ini memang sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat bagi cabang-cabang pengetahuan dan untuk mengembangkan namanya materi pengetahuannya tentunya berdasarkan metode ilmiah. Atau istilahnya adalah cara lebih sederhana, sarana berpikir ilmiah itu merupakan alat bagi metode ilmiah dalam melakukan fungsinya secara baik. Itu Bapak Ibu. Nah, jelaslah memang sekarang kita kiranya kita itu mengapa sarana berpikir ilmiah itu mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan namanya metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya. Sebab fungsi dari sarana ilmiah itu adalah untuk membantu proses metode ilmiah. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita melihat siklus proses perkembangan ilmu, tentunya di sini kita ada namanya logika matematika. Kita bagi menjadi dua kuadran. Yang kuadran atas adalah logika matematika, itu berpikirnya deduksi. Deduksi itu
asal karena dari hasanah ilmu kemudian menjadi deduksi, setelah itu baru menjadi perkiraan. Nanti matematika adalah sebuah peluang atau ramalan. Nah, itu adalah dunia rasional di eh, yang atas itu. Kemudian yang di dunia empiris, kita berpikirnya dimulai dari pengujian. Ramalan itu tentunya dibuktikan dengan pengujian. Pengalaman. Nah, ramalan dibuktikan dengan namanya pengujian. Nah, pengujian itu tentunya harus sesuai dengan fakta. Fakta itu memiliki data-data induksi. Itu di dunia empiris. Nah, induksi itu tentunya didukung oleh namanya statistika. Statistika itu bisa metode ilmiah untuk mendapatkan statistik metode ilmiah. Jadi induksi itu akan memperkaya namanya hasanah ilmu. Maka dunia rasional ini harusnya itu didukung dengan namanya dunia empiris. Dan dunia rasional ini tentunya dimotori oleh namanya logika matematika. Jangan sampai dunia rasional kok pemikiran matematikanya tidak rasional, dan akhirnya nanti kan itu menjadi dunia dalam berita, kalau enggak dunia khayalan saja. Sampai siklus ini Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Terima kasih sebelumnya. Tadi bahwa Baik, Bu. berpikir itu kan dari logika kita menemukan kebenaran tidak ya? Kemudian kalau penerapan melalui metode dan sebagainya Bapak. Nah, kalau kita terapkan di SD Bapak untuk kelas bawah itu kan anak diajarkan dari konkret dulu baru abstrak nih Bapak ya. Nah, itu bagaimana aplikasi atau contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan metode ilmiah itu untuk kelas bawah Bapak, kelas 1 sampai kelas 3, karena di kelas 1 sampai kelas 3 itu kan harus nyata, bukan yang abstrak. Sementara kalau tadi dengan metode, dengan ini tuh bagaimana kami cara mengaplikasikan atau menerapkan untuk kelas bawah, mengaten Bapak, matur nuwun. Iya, baik Ibu. Memang kalau kita mendidik kelas elementary, apalagi di kelas 1, 2, 3 itu memang kita pembuktiannya harus dengan sebuah ilmu konkret. Maka ketika kita menemukan pembelajaran yang terkait dengan pembuktian itu, tentunya kita menyiapkan namanya media yang langsung. Misal Bapak Ibu, ketika kita menjelaskan tentang SD misalnya, kita menjelaskan tentang misalnya pesawat udara Bapak Ibu. Pesawat udara kita bisa mengaplikasikan dengan sebuah pesawat terbuat dari kertas. Nah, di situ kan sebenarnya Ibu bisa nggak menjelaskan mengapa pesawat itu terbang? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kalau tidak bisa, mungkin Ibu harus membaca dulu. Anak itu akan tertarik. Bu, kok ini kertas ini bisa terbang ya? Kan gitu. Ini dimulai dari kertas pesawat dulu. Karena di situ ada namanya lift. Lift itu daya angkat. Dan kemudian di situ ada daya thrust. Thrust itu apa? Dorong. Kertas pesawatan ini akan terbang ketika ada thrust. Thrust itu daya dorong, boleh dari kita. Dan ada lift. Lift itu adalah daya dorong. Dan kemudian ada namanya O2 sebagai udara sebagai medianya. Nah, itu nanti akan bisa menjelaskan ketika mengapa pesawat terbang yang real itu bisa terbang. Dimulai dari hal yang kecil. Saya pernah menjelaskan dulu ketika saya menjadi salah satu pengajar di Indonesia Mengajar. Bayangkan Ibu, saya guru basic saya teknik, saya mengajar SD Bapak Ibu zaman dulu di mana kira-kira Bapak Ibu saya ngajarnya? Apakah di Jawa? Apakah di Jogja? Tidak Bapak Ibu. Di Puncak Jaya Papua Bapak Ibu. Saya mengajar SD. Tidak ada sarana prasarana, bahkan mereka nggak bawa sepatu. Saya harus menjelaskan. Kakak, dulu saya bilang kakak ya dari sana Papua. Kakak, kenapa itu banyak pesawat yang bisa terbang? Ini saya contoh real yang saya terapkan itu.
Oke, sini kita ngobrol, saya bawa ke lapangan, tidak di kelas, kita ngobrol buat lingkaran itu, saya buat kertas mainan pesawat. Di situ saya jelaskan, kalau memang ibu belum memahami apa itu trust, ada lift dan macam, bisa belajar lewat buku-buku. Itu saya terapkan di situ. Dan akhirnya apa? Kalau saya buat pesawat ini dari kayu bisa nggak? Jadi tidak dari kertas. Akhirnya mereka mencoba, ibu. Akhirnya mereka karena kearifan lokal, dia membuat dari pelepah dari pohon asli Papua itu. Akhirnya apa? Dia membuat pesawatan yang bisa terbang walaupun tidak bagus, tapi mereka menerapkan ilmu pesawat sederhana. Itu konkret. Mereka dan itu cukup senang. Nah, dan itu pun di situ mereka selalu bereksperimen. Ketika misalnya trustnya kok tidak baik, kemudian liftnya tidak baik, mereka akan mengganti, dikurangi bobotnya, dikurangi ringannya. Kemudian kalau saya trustnya ini saya ganti dengan motoran, jadi di sana itu ada bekas motor dari baterai itu diganti, bisa nggak ini? Dia coba sendiri di situ. Itu ilmu konkret yang bisa dipahami oleh anak-anak SD. Kemudian ibu pernah mempraktekkan water rocket. Pernah nggak Bapak di fisika? Nah, water rocket ya. Di situ kan bisa dijelaskan konkret mengapa water rocket yang terbuat dari misalnya dari air mineral itu bisa terbang, itu kan bisa dijelaskan secara konkret. Dan itu anak-anak ketika pembelajaran itu kan lebih senang. Oke. Kemudian misalnya hal yang paling sederhana tentang berat antara misalnya batu kertas, itu kita membawa ember, kemudian ada batu, ada kertas dengan berbagai macam-macam berat yang berbeda. Kemudian kita kalau perlu kita ada timbangan digital, anak-anak menimbangkan itu disuruh nulis. Kemudian nanti ada stopwatch-nya. Kemudian kita bawa, atau kalau ember kan nggak bisa kita lihat ya, misalnya menggunakan akuarium yang bisa kita lihat dari samping. Dari berbagai macam berat benda-benda itu dijejer Bapak Ibu. Kita turunkan bareng-bareng di atas air. Dengan misalnya yang satu ada 3 gram, yang satu 2 gram, dan 0,5 sampai ke bawahnya berapa menit itu di stopwatch. Itu menarik sekali Bapak Ibu. Itu untuk pembelajaran konkret di lapangan. Maka guru SD itu memang harus dituntut kreatif. Kalau kita nggak bisa, kita baca buku di Google, banyak sekali bagaimana pembelajaran yang konkret. Saya punya teman guru SD kebetulan di Kebumen, itu luar biasa. Dia guru PJOK. Dia setiap hari itu tidak ada materi olahraga yang sama Bapak Ibu. Dan itu saya sarankan untuk membuat channel YouTube. Akhirnya mereka, guru itu membuat channel YouTube, itu guru muda. Dulu teman saya menjadi guru, adik tingkat saya di UNY. Nah, dia selalu memberikan pembelajaran menyenangkan kelas 1, kelas 2 dengan pembelajaran olahraga, tapi dengan bermain yang cukup bisa dikaji secara ilmiah. Dan itu mereka menyenangkan. Dan itu luar biasa. Itu menjadi contoh. Itu masih muda. Dan maka guru SD itu memang harus dituntut kreatif yang luar. Maka kalau ada sarana ilmiah, maka kita buktikan keilmian itu. Tapi jangan dipaksakan kalau memang Bapak Ibu tidak ada hal-hal yang mungkin perlu pembuktian ilmiahnya, tapi anaknya itu belum sampai berpikirnya. Iya, yang jadi masalah itu ketika kita paksa untuk berpikir ke situ, anak itu sebenarnya belum mampu. Maka kita gunakan metode yang cari paling sederhana, sesimpelnya di dunianya. Jadi sama-sama pembelajaran tentang tadi saya sampaikan misalnya tentang berat dari hukum fisika itu, hukum Newton misalnya, penjelasan kelas 1 SD dengan kelas 4 SD, kelas 5 SD harus dibedakan karena daya berpikirnya berbeda. Maka ketika kita menghadapi anak SD, sama-sama kita mempelajari hukum Newton, maka medianya yang sederhana seperti tadi. Oke, kita timbang dulu ini beratnya berapa gram, kemudian nanti kita bermain lewat situ. Dan nanti ketika sudah dengan anak kelas 5, kelas 4, nanti akan berbeda medianya. Nah, itu tergantung kita, ini cocoknya untuk kelas berapa, dan ini kelas berapa. Itu adalah kreatif dari kita. Maka merdeka belajar itu sesungguhnya bagaimana guru itu mempersiapkan kekreatifan kita untuk
untuk memulai atau memancing atau membuat anak itu terangsang untuk berpikir, bertanya-tanya. Jangan sampai anak kita itu hanya bengong tanpa bertanya-tanya. Harapan saya itu anak itu pengen selalu bertanya. Justru ketika kita memberikan materi itu justru anak itu selalu bertanya. Keingintahuannya tinggi. Harapannya di Merdeka Belajar seperti itu. Jangan sampai kita pembelajaran di satu arah harus tik-tak Bapak Ibu pelajaran itu. Guru atau pamong itu memberikan umpan, anak selalu bertanya, dan itu sebaliknya. Bahkan kalau anak pengen berpendapat dengan apa yang mereka ketahui, tidak masalah. Atau misalnya dia ingin mencoba dengan gayanya pun tidak masalah. Nah, di situ Ibu. Juga Pak matur nuwun. Iya. Nah, intinya itu kan yang saya tanyakan tuh tadi tuh untuk kelas bawah sudah dijawab oleh Bapak bahwa metode ilmiah di setiap tingkatnya itu berbeda tergantung pada kemampuan anak juga. Iya, sama-sama Ibu. Jadi memang kita harus pilih mana yang cocok dengan tingkat psikologi anak tersebut. Nah, kalau kita memang berpikir namanya sarana berpikir ilmiah, memang ada bahasa, ada matematika, dan statistika. Nah, ketika sarana berpikir ilmiah ini sangat berperan dalam namanya pembentukan ilmu yang baru. Maka syarat suatu ilmu itu adalah bila ilmu itu sesuai dengan pengetahuannya dan sesuai dengan kenyataannya. Atau bisa dikatakan dengan kata lain, suatu ilmu itu berada di dunia empiris dan dunia rasional. Itu adalah ilmu. Jangan sampai ilmu itu keluar dari dunia empiris dan dunia rasional. Maka seperti yang tertera di bagian ini, di siklus ini Bapak Ibu, maka andaikan ilmu itu berada di dunia rasional, kemudian ilmu itu mengalami proses deduksi. Dalam proses deduksi ini, sarana berpikir ilmiah yang berperan adalah logika dan matematika. Oke, Bapak Ibu, saya ulang. Ketika ilmu itu bergerak dari hasanah ilmu yang berada di dunia rasional berarti kan ada logika, matematika, ramalan dan sebagainya itu. Kemudian ilmu itu mengalami namanya proses deduksi, maka dalam proses deduksi ini sarana berpikir ilmiah itu berperan adalah logika dan matematika. Oke. Nah, di sini di dunia rasional ini teori-teori yang ada dapat dikaitkan dengan fenomena sehingga terjadi namanya hipotesis atau dugaan atau ramalan. Nah, dalam hal ini disebut sebagai ramalan atau di keilmian adalah sebuah hipotesa. Maka hipotesa atau ramalan ini perlu diuji melalui namanya tahap pengujian. Nah, itu sudah mulai masuk ke dunia empiris. Maka tahapan pengujian ini dilakukan dengan menggunakan namanya metode ilmiah. Nah, dalam proses pengujian ini dilakukan adalah pengumpulan namanya fakta-fakta, fakta di lapangan atau di dunia empiris. Maka selanjutnya apa Bapak Ibu? Ini dilakukan pengujian dengan dibantu namanya saran berpikir ilmiah statistika. Nah, di awal tadi kan di dunia rasional itu adalah logikanya matematika. Di bawah di dunia empiris itu sarana prasarannya untuk namanya pengujian itu tentu dibantu oleh namanya statistika. Sehingga apa? Di sini terjadi namanya proses induksi untuk namanya mendapatkan hasanah ilmu yang lain berbeda dengan penemuan yang lain. Nah, proses inilah akan terus berulang terus menerus siklus ini, sehingga apa? Ilmu itu tersebut selalu berkembang untuk mendapatkan ilmu yang baru atau ilmu yang lain atau teori yang lain atau fakta yang lain. Maka siklus dunia rasional, siklus dunia empiris ini selalu akan mendukung. Tidak bisa dipilih salah satu, maka dunia rasional dalam empiris ini selalu saling terkait.
Nah, ini Bapak Ibu. Ini ciri-ciri bahasa diantaranya yaitu ini peran bahasa ya dalam berpikir ilmiah. Kalau tadi memang matematika dan statistika. Nanti matematika akan kita bahas selanjutnya. Nah, bahasa ini memiliki ada beberapa. Saya tulis ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah sistematis, artinya memiliki pola dan aturan. Arbitrer adalah mana suka, artinya ada kata sebagai simbol berhubung secara tidak logis dengan apa yang disimbolkannya. Ucapan atau vokal adalah bahasa bunyi. Kemudian adalah sebagai simbol yang mengacu pada objek dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri di sini Bapak Ibu itu adalah kita harus memiliki namanya informatif, yang berarti bahwa bahasa ilmiah itu mengungkapkan namanya informasi atau pengetahuan. Nah, informasi ini, pengetahuan ini memang dinyatakan secara implisit dan jelas, secara eksplisit, tentunya untuk menghindari namanya kesalahpahaman informasi. Tentunya ciri yang lain adalah saya katakan adalah reproduktif. Apa itu reproduktif Bapak Ibu? Bahwa pembicara atau penulis itu menyampaikan informasi yang sama dengan informasi yang diterima oleh pendengar atau pembacanya. Kemudian ciri yang lain bisa saya katakan adalah intersubjektif. Apa itu intersubjektif? Adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang dipakai mengandung makna yang sama bagi para pemakainya. Kemudian ciri yang lain adalah namanya antiseptik. Antiseptik di sini berarti bahwa bahasa ilmiah itu harus objektif dan tidak memuat namanya unsur emotif. Kendati demikian, pada kenyataannya unsur emotif ini sulit dilepaskan karena ada unsur informatifnya di situ. Nah, di dalam peran bahasa dalam berpikir ilmiah memang banyak kelemahannya Bapak Ibu. Kelemahan bahasa dalam menghambat komunikatif yaitu bahasa memang mempunyai multifungsi, ekspresif, konotatif, kemudian informatif, deskriptif, simbolik dan sebagainya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Ketika kelemahan-kelemahan ini itu mengakibatkan namanya ilmuwan itu sukar untuk membuang faktor emotif dan afektifnya ketika mengkomunikasikan pengetahuannya secara informatif. Tetapi di sini ada keunikan manusia. Apa keunikannya? Keunikan manusia itu bukanlah terletak pada kemampuan berpikir, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Nah, oleh sebab itu seorang ilmuwan, saya sebutkanlah salah satu adalah Ernest, itu menyebut itu manusia sebagai animal symbolism. Apa itu? Makhluk yang mempergunakan simbol. Bahasa memang sebagai sarana komunikasi, maka segala hal yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan namanya kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Maka bahasa ini juga termasuk mazhab dalam penelitian ilmiah, yaitu mazhab kualitatif. Maka kalau kita berpikir secara kualitatif adalah berpikir secara bahasa. Kalau kita mazhabnya adalah kuanti, maka kita berpikir secara kuantitatif, gitu. Monggo, di sini ada yang perlu kita diskusikan lagi. Pak Sar, izin Pak Sar. Monggo. Ini yang tentang bahasa ya. Jadi saya ini apa namanya? Sebagai bangsa Indonesia kita bangga karena bahasa Indonesia sudah dipakai di bahasa resmi UNESCO yang tanggal 20 November kemarin diresmikan itu. Ini kan ada tamparan yang keras para profesor yang ada di Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia tidak ada gitu Pak Sar. Saja pertanyaannya Pak Sar, apakah berpikir ilmiah ini itu kalau kita kontekskan dalam sejarah manusia Homo sapien yang itu udah mulai Neolitikum itu mulai ada itu, apakah mereka juga sudah walaupun sesederhana mereka ya termasuk udah berpikir secara ilmiah, Prof? Yang apa namanya orang-orang yang Homo sapien ini Pak Sar?
Nggih, nggih, nggih. Nggih, sampun. Sampun Pak Sar, nggih cekap. Nggih. Maka tadi saya sampaikan bahwasanya manusia primitif saja zaman dahulu itu sudah berpikir secara ilmiah di zamannya Bapak Ibu. Ya kalau kita bandingkan dengan sekarang yaitu primitif di saat ini. Tetapi di zamannya Bapak Ibu orang yang menemukan alat masak, alat penangkap, alat pemecah batu, alat pemecah kayu, kemudian alat pancing, alat pisau yang dari batu itu. Zaman dahulu itu sudah menjadi seorang ilmuwan di zamannya ya. Maka ketika mereka sudah di zaman setelah Homo sapien itu dia menemukan logam, nah itu kan sudah mulai ilmuwan penemuan terbaru. Jadi ketika mereka melakukan perburuan dia sudah menggunakan logam. Yang dahulu ketika mereka melakukan perburuan itu hanya menggunakan batu yang diikat dengan tali dan sebuah batang ranting. Maka mau nggak mau yang zaman sekarang ketika kita misalnya membandingkan alat masaknya zaman dahulu dengan sekarang, zaman primitif, pasca primitif atau bahkan sebelum pra primitif itu dan sekarang ketika dibandingkan itu sebenarnya sama saja. Ketika sekarang misalnya kita memasak menggunakan misalnya alat dari tembaga. Nah sebenarnya kan ini sudah ditemukan zaman dulu Bapak. Ketika zaman purba di zaman logam alat masak kan hampir sama, cuma pengembangannya mungkin ada lapisan teflon dan sebagainya. Tapi dasarnya yang sekarang itu kan sudah ditemukan zaman dahulu. Berarti zaman dahulu itu memang sudah ada upaya atau manusia-manusia itu sudah berpikir secara ilmiah, kan gitu. Bahkan ketika di Papua itu ada namanya masak batu untuk memasak daging. Pernah makan nggak Bapak Ibu? Pernah nggak masak daging menggunakan batu yang dibakar terlebih dahulu? Belum. Saya dulu ketika mengajar di sana itu sudah disambut dengan bakar batu. Sebenarnya kan karena kita Muslim, jadi warga sana itu juga memberikan toleransi yang tinggi. Berhubung kita Muslim, biasanya kan sana itu membakar daging itu menggunakan bahannya adalah dari misalnya mohon maaf babi. Berhubung kita di sana banyak yang Muslim, maka di situ kita bakar batunya adalah menggunakan kambing. Jadi kambing disembelih dengan bahan benar, kita yang menyembelih, tapi proses bakar batunya adalah dari orang-orang Papua itu. Dan itu adalah saya kira zaman dulu primitif pun juga sama pemasakannya, dan sekarang istilah kita dipepes atau diprestolan gitu. Nah zaman dulu itu sudah luar biasa. Dan kita hanya mengembangkan dari orang-orang terdahulu yang selalu berpikir secara ilmiah. Ketika Indonesia sebelum merdeka itu kan terkenal dengan namanya bambu runcing atau istilahnya tombak yang artinya adalah logam. Apakah zaman purba belum ada tombak yang ujungnya menggunakan logam yang diawali dengan batu kemudian diikatkan? Sekarang kemarin zaman merdeka pun tombak itu juga sebagai alat kemerdekaan. Berarti zaman kemerdekaan itu sebenarnya sudah maju zaman purba itu. Nah, kita hanya mengembangkan dari keilmiahan yang dulu sudah diawali oleh orang-orang yang kita katakan adalah primitif. Itu Pak Eko. Pak Sar, siap Pak Sar. Mau ada lagi Bapak. Termasuk sistem monetasi itu ya Pak Sar ya, penggunaan mata uang ya, logamnya. Betul. Sedikit Pak Sar. Monggo. Ini kaitannya dengan tadi berpikir ilmiah. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini yang generasi alfa anak-anak sekarang ini, itu kan istilahnya sudah dimanjakan ya dengan hasil berpikir ilmiah, maksudnya berkaitan dengan teknologi, fasilitas yang ada itu serba instan dan itu sudah istilahnya memanjakan ya generasi alfa saat ini. Nah, untuk ilmu kan selalu berkembang berkaitan apalagi dengan teknologi dan perubahannya itu sangat cepat sekali. Nah, itu untuk melatih anak-anak sekarang tidak hanya sebagai konsumen tapi bisa menghasilkan sebuah penemuan-penemuan atau mungkin
melatih anak untuk menjadi sebuah ilmuwan itu kan itu yang perlu kita lakukan dari anak SD itu seperti apa nggih Pak Sar? Kira-kira yang istilahnya nanti arahnya itu untuk menjadi sebuah seorang ilmuwan atau penemu, bukan hanya sebagai konsumen saja nggih, mekaten. Nggih. Baik, Bapak. Terima kasih Pak Heri. Kalau kita bicara tentang kekreatifan anak itu, maka sebenarnya di SD itu kita harus mampu memilih namanya minat, bakat, dan kemampuan dari anak itu di bidang apa. Maka sebenarnya pemetaan di SD itu kan sebenarnya penting. Selain kita memberikan pembelajaran mereka tentang mata pelajaran sesuai kurikulum, tapi maka ada istilah adalah mengembangkan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, pengembangan bakat dan pengasahan bakat dan juga untuk memunculkan bakat. Jadi kita tidak hanya mengembangkan bakat, tidak hanya mengasah bakat, tetapi bagaimana caranya di SD itu mampu kita adalah untuk memunculkan bakat yang belum pernah dia miliki. Sebenarnya setiap anak itu mempunyai bakat masing-masing. Ada yang sudah terlihat di usia SD, ada yang sudah diasah di SD, ada yang belum nampak di usia SD. Nah, tugas kita adalah itu semua, Bapak Ibu, merangkum itu semua, memunculkan, mengembangkan, mengasah, kemudian melanjutkan bakat dari anak. Nah, kalau kita sudah mampu mengasah, memetakan kemampuan bakat anak-anak itu, maka kita baru memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Misalnya gini Bapak Ibu, ketika anak itu memiliki bakat tentang yang hobi sekarang di dunia, tidak hanya 4.0 tapi 5.0, society 5.0, dunia digital. Anak sekarang banyak dunia ngegame. Yes kan Bapak Ibu? Sudah kita tidak pungkiri. Kalau anak itu misalnya dia bakatnya ngegame, apa kita batasi ke game? Tidak. Maka berikan edukasi di situ. Tidak hanya mereka itu sebagai penggunanya, maka berikan bakat anak itu bagaimana cara menciptakan game tersendiri dengan mudah. Apakah anak usia SD bisa? Lebih cukup dari bisa. Anak kelas 4-3 SD itu sudah bisa membuat game sendiri, banyak tentor-tentornya. Kalau di sekolah tidak ada, mungkin kita bisa menggandeng pihak ketiga. Itu untuk bagaimana cara mengasah, salah satunya itu. Kemudian anak SD itu apakah dia, misalnya dia suka coding di bermain internet. Banyak sekali anak SD itu sudah membuat coding-coding. Kemudian, apakah anak SD itu ketika mereka suka dengan robotika? Banyak sekali. Tadi di JEC banyak kan simulasi-simulasi robotika kecil-kecilan itu, mekatronikanya. Nah, anak SD itu sudah mampu untuk berpikir, anak SD ya, sudah mampu untuk berlogika tentang dunia robotika. Nah, ketika anak diberikan basic dasar di SD dengan robotika, entah hanya dengan sensor gerak, sensor suara, sensor cahaya, yang simpel-simpel itu, nanti ke depannya anak itu misalnya dia tertarik untuk mengembangkan apa yang mereka suka itu, dengan basic dasar itu akan menjadi anak itu berkreatif dan itu akan menemukan sesuatu. Salah satu contoh, kemarin saya mendengarkan cerita dari anak SD kelas 5 ketika anak itu diajari robotika tentang tentang sensor suara untuk membuka pintu. Dia diajari sekilas oleh gurunya itu bagaimana cara menggeserkan benda itu dengan sensor suara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak itu mempraktekkannya sendiri dan itu didiskusikan dengan orang tuanya dan itu diaplikasikannya. Kira-kira apa yang diperbuat oleh anak itu, Bapak? Anak tersebut berdiskusi dengan orang tuanya dan orang tuanya memberikan support. Itu pintu kamarnya itu didesain
dengan algoritma robotika sesimpel, yaitu membuka pintu kamarnya, menggeser kamar pintunya itu dengan sensor suara. Dan itu ternyata sensornya suara itu bagus. Kira-kira apa Bapak Ibu sensor suaranya? Dia dengan mengucapkan Assalamualaikum, pintunya terbuka. Itu didukung oleh orang tuanya. Nah itu kan pemikiran pengembangan dari anak yang hanya belajar di SD itu cukup simple, menggerakkan benda tertentu hanya dengan menggerakkan dengan sensor suara. Tetapi kemudian ketika anak tersebut berdiskusi dengan orang tuanya, mempunyai ide, Pak, kalau pintu itu saya buka secara otomatis dengan sensor suara boleh nggak? Orang tuanya menyambut. Wah, itu kan luar biasa. Itu anak SD itu. Dan dia hanya belajar dari kelas 4 dan kelas 5. Dan memang tidak semuanya dikerjakan oleh anak. Dia hanya memiliki ide, kemudian dia mengaplikasikan software robotik simple, dan kemudian untuk yang mekanikanya mungkin kita anak kan belum mampu, akhirnya orang tua yang membantu untuk membuat pintu itu bergerak untuk secara mekanikanya. Nah, ketika anak itu sudah diajari basicnya, kemudian didukung apalagi orang tuanya, bahkan disupport dengan hal yang seperti itu luar biasa. Bahkan suatu saat mungkin anak ketika diajar hal yang seperti itu, dia akan membuat atau mempunyai ide yang luar biasa, kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Ternyata anak berpikirnya jauh dengan basic apa yang dimilikinya. Itu Pak Heri sebagai pengantarnya. Terima kasih Pak Sar. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Izin Sar. Pak Saryanto. Monggo, siapa dulu monggo? Tidak dulu monggo. Udah dulu nggih. Bingsu. Pak Saryanto nggih. Dan sewu tadi disampaikan tentang berpikir ilmiah nggih. Jadi mungkin trik-trik apa lagi selain belajar dan belajar di Google, mungkin tadi ya disampaikan untuk membekali kita sebagai guru untuk bisa mewadahi, kemudian memfasilitasi anak yang salah di generasi Z itu tadi nggih Pak, semakin maju, anak-anak sudah semakin kritis dan seterusnya. Mungkin ada trik-trik dari Pak Saryanto untuk kita guru-guru begitu Pak. Oke. Udah Ibu Ida. Sekap sama ini. Maka Jin. sebenarnya gini Bapak Ibu, selain di Google, kita sebenarnya bisa lewat YouTube edukasi Bapak Ibu. Di situ ada eksperimen kecil-kecilan untuk anak SD. Di situ banyak sekali. Jadi manfaatkanlah teknologi dengan bijak. Misalnya tentang eksperimen simple, sederhana untuk pembelajaran anak-anak. Tentunya sebelum kita praktekkan dengan anak-anak, kita coba dahulu. Jangan sampai nanti anak itu menjadi kulit percobaan. Harusnya kita melakukan riset dulu. Jadi ketika misalnya di YouTube itu ada eksperimen kecil untuk anak SD, tetapi untuk yang edukasi ya, itu kita coba dulu. Aman nggak untuk anak itu? Edukasi nggak untuk anak itu? Ada cara yang simple nggak? Kalau kita bisa modifikasi, kita modifikasi. Itu lewat YouTube. Tentunya selain di Google, YouTube, kemudian di ensiklopedia, kita tentunya mendatangi tempat-tempat seperti di pameran edukasi. Misalnya di Taman Pintar itu kan adalah salah satu contoh kecil saja, eksperimen kecil yang itu bisa diterima logikanya, diterima ilmiahnya oleh anak-anak. Kalau kita bisa membuat eksperimen kecil-kecilan untuk anak untuk membuktikan sesuatu hal pembelajaran, satu hari satu saja lah, nggak usah dua-dua. Dan di situ ada diskusi. Dan itu saya kira anak itu akan terpancing untuk selalu berpikir kritis dan inovatif, dan keingintahuannya cukup tinggi. Memang ini dituntut kita, Bu Ida, sebagai seorang guru harus kreatif. Nah, kadang-kadang kekreatifan kita itu kalah dengan tugas administrasi. Kadang-kadang kita sudah numpuk, sudah kita nggak sempat untuk itu. Tetapi ini harus tuntutan kita, dan ini harus
kita mencoba untuk, apalagi di sekolah dasar itu, saya kira sudah guru SD itu bagi saya guru luar biasa, guru serba bisa lah. Beda dengan SMA, apalagi dosen itu beda sekali dengan guru SD. Guru SD itu sudah serba bisa, nggak boleh emosi, nggak boleh cemberut, nggak boleh apalagi marah-marah. Nanti tidak 3N ya, niteni niroke dan nambahi. Wah, guru SD itu guru yang paling sabar. Jadi saya punya guru SD itu sampai sekarang terkesannya luar biasa. Dan ketika saya ketemu dengan guru SD, adanya cuma pengen salim dan salim. Karena di situ diajari luar biasa. Walaupun ilmunya tidak begitu tinggi, tetapi di situ adalah konsep dasarnya, kekreatifannya itu cukup luar biasa. Dan itu sampai saat ini pun saya masih teringat guru edisi apa, rumahnya mana, nama siapa, suaminya siapa, anaknya berapa pun rumahnya saya tahu semua, sampai detail saya pokoknya. Nah, harapannya Bapak Ibu semua juga akan dikenang oleh anak-anak didik itu. Maka ketika kita mengajar kreatif, salah satunya dengan eksperimen kecil-kecilan sesuai dengan usianya. Kemudian Bapak Ibu harus selalu mengupdate pengetahuannya. Kalau di desain itu minimal 1 hari itu 1 jam update pengetahuan kalau pengen berkembang di dosen. Jadi minimal 1 jam sampai 3 jam harus mengupdate ilmunya tentang apapun itu. Itu wajib bagi dosen ketika pengen berkembang secara baik. Itu Ibu Ida. Nggih, matur nuwun Bapak. Tadi ada yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak Sar. Nggih, monggo Pak Suradi. Sharing-sharing ya Bapak. Nggih. Terkait dengan kerangka berpikir ilmiah, penggunaan bahasa, berpikir kritis, dan kalau di kami terkait dengan penanaman keimanan Pak Sar. Yang seringkali seolah-olah keimanan itu selalu bertentangan dengan logika, karena keimanan bersifat doktriner dan lain sebagainya. Tapi kita punya pengalaman yang menarik ketika di kelas kita sedang menjelaskan surat Al-Ikhlas, yang di situ unsur-unsur keimanan menjadi target yang terpenting, dominan gitu ya. Ketika kita menjelaskan Allah Maha Esa, itu secara alamiah itu ada anak yang bertanya, kenapa Tuhan itu harus satu kayak gitu kan. Sebenarnya secara spontan kita merasa tergerak untuk menjawab secara doktriner seperti dulu kita mendapatkan gitu ya. Ya kalau Tuhan itu banyak, nanti bisa berebut kekuasaan, nanti ribut, nanti dunianya hancur dan sebagainya. Tetapi untuk kelas-kelas bawah di SD terutama, saya pribadi tidak berani untuk sharing dengan pola pikir yang seperti itu. Saya khawatir nanti anak-anak memahami bahwa Tuhan itu suka bertengkar, suka menghancurkan dan sebagainya. Sehingga saya pendekatan bahasanya yang kita coba perbaiki begitu. Semisalnya ada salah satu siswa kita gitu kan, kebetulan namanya Aska gitu ya. Saya tanya, Aska misalnya dimintain tolong ibu untuk membelikan garam misalnya, enggak mau gitu kan. Nah ketika hampir mau berangkat itu tiba-tiba ayahnya datang minta dipijitin gitu. Terus tiba-tiba juga di jendela itu ada yang buka, ada kakaknya juga minta bantuan apa, bahkan ada kakeknya yang nimbrung minta digarukin punggungnya dan lain sebagainya begitu. Tentunya ketika situasi tertentu ada seorang anak mendapatkan instruksi yang double, tentu saja bisa menjadi sebuah kebingungan. Jika kita coba arahkan, bingung nggak kalau misalkan diperintah seperti itu? Oh iya bingung gitu kan. Nah itu kita mencoba pengen mengajak anak berpikir kritis juga, sembari kita menuju ke arah keimanan bahwa memang ya seyogyanya Tuhan itu hanya satu gitu. Kalau Tuhannya nanti banyak, masing-masing punya instruksi, punya perintah, bisa jadi hamba-hambanya jadi bingung misalkan seperti itu. Nah, pengembangan kerangka berpikir yang seperti ini, yang tidak selalu doktriner,
memberikan stimulan anak untuk selalu berpikir kritis dan juga penggunaan bahasa-bahasa yang mendekat ke logika anak-anak barangkali seperti itu. Untuk pendidikan anak usia dini itu seperti apa ya Pak Sar ya? Diperkenankan atau ada cara-cara yang lebih baik begitu? Terima kasih Pak Sar. Iya, baik Pak Suradi. Betul, memang kita itu kalau memberikan contoh kaitannya dengan ilahiyah dengan ilmiah itu kan kadang-kadang kita apalagi dengan logika. Maka ketika kita memberikan contoh-contoh ke anak di usia SD misalnya, itu memang jangan sampai nanti itu akan bahasanya membanding-bandingkan. Kalau tadi misalnya disampaikan bahwasanya kalau Tuhan, kenapa Tuhan itu satu? Kalau banyak nanti misalnya instruksinya berbeda-beda, berarti Tuhan itu sukanya memerintah ya gitu. Kan anak akan berpikir juga seperti itu. Wah, berarti itu Tuhan itu memang sukanya merintahkan gitu, tidak memberikan apa. Nah, maka ketika seperti itu Bapak, menurut hemat saya, bagaimana caranya memberikan pemahaman anak tentang misal keesaan itu dengan bahasa yang santun. Nah, yang jadi masalah gini, bahasa yang santun dan bisa diterima oleh anak itu yang seperti apa kan? Jadi pertanyaan seperti itu. Karena usia SD pemahaman itu akan berbeda dengan usia SMA, apalagi SMA perguruan tinggi. Maka usia SD itu memang diberikan contoh-contoh yang konkret bisa diterima. Tentunya ketika misal Bapak Ibu harus memberikan contoh yang baik tentang misalnya keesaan tadi, memang dengan bahasa yang santun, kemudian bahasa yang tidak membanding-bandingkan. Kira-kira Bapak Suradi pernah nggak memberikan contoh yang itu akan contoh yang selalu akan membuat bertanya ke siswanya? Misalnya tadi sampaikan misalnya kalau Tuhan itu dua, nanti ketika ada yang memberikan perintah kan agak susah kan gitu. Kira-kira menurut Bapak sendiri, karena kalau saya kan memang basisnya bukan di agama ya Bapak. Jadi ketika saya harus menjelaskan tentang ke agama, itu saya kira nanti pasti menggunakan keilmiahannya. Nah, keilmiahannya itu ketika untuk anak usia SD, untuk keesaan memang itu akan berbenturan. Memang susah untuk menjelaskannya di situ. Tapi saran saya sih ketika harus menjelaskan tentang keesaan, berilah penjelasan dengan bahasa yang tidak mengandung pembandingan, kemudian menggunakan bahasa yang santun, dan nanti anak itu akan selalu ingin bertanya lagi. Kalau saya seperti itu Pak Suradi. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Iya. Ya memang susah juga Pak Suradi untuk menjelaskan urusan keilahian kepada anak SD itu dengan pendekatan keilmiahan. Yang saya kira yang lebih paham itu memang guru agama, tetapi dia paham tentang logika filsafat yang baik. Maka Bapak Ibu perlu namanya kuliah filsafat ilmu. Ya gitu Bapak Ibu. Kayak gitu. Di Bapak Ibu. Itu tentang Pak. Bonji. Yang ini saya Bapak, saya sangat terima kasih sekali dengan itu ini Bapak. Saya tadi menyambung dari ide Bapak bahwa kita USD harus lebih banyak 1 jam untuk belajar nih Bapak. Nah, saya Bapak, kalau mungkin Bapak memiliki referensi buku yang kaitannya bagaimana trik-trik, cara-cara, metode untuk menumbuhkan kreativitas anak itu mungkin bisa kami diberitahu Bapak, mungkin untuk lebih memudahkan kami untuk mencari hal-hal
yang seperti itu Bu Bapak untuk menumbuh kembangkan kreativitas anak. Makaten Bapak hanya permohonan matur nuwun Bapak. Baik, baik saya kemarin ada beberapa buku, coba nanti saya cari lagi Bu. Mudah-mudahan ketemu di koleksi buku software saya. Nanti kalau ketemu mungkin akan saya share untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan ketemu. Karena Bapak ada beberapa untuk itu saya kemarin juga saya membaca sendiri juga menarik juga itu. Tapi membaca sudah agak lama. Mudah-mudahan nanti saya cari lagi Bapak Ibu. Kalau ketemu nanti kalau ketemu nanti saya akan share. Matur nuwun sangat Pak. Ibu, saya coba untuk lanjut sebentar Bapak Ibu. Tentang peran matematika dalam berpikir ilmiah. Kalau tadi sudah bahasa, ketika sekarang tentang matematika dalam berpikir ilmiah. Nah, memang untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik diperlukan namanya sarana berpikir. Salah satunya adalah matematika. Memang sarana tersebut memungkinkan dilakukannya penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Penguasaan cara berpikir ini pada dasarnya memang merupakan sebuah alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh oleh seorang ilmuwan. Memang matematika itu adalah bahasa tentunya yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Jadi lambang-lambang di matematika itu bersifat sebuah artifikal yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna itu diberikan kepadanya. Tanpa matematika Bapak Ibu, maka ini hanya sebuah kumpulan rumus-rumus yang mati. Jadi memang lambang-lambang matematika yang bersifat tadi artifikal yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna itu diberikan, maka sebuah matematika itu bisa hidup. Nah, matematika bahasa itu adalah sebuah hal yang saling melengkapi. Bahasa adalah sesuatu hal yang mendeskripsikan dari sebuah simbol-simbol dari sebuah rumus-rumus itu. Rumus adalah sebuah penyimpilan, penyederhanaan dari sebuah deskripsi dari bahasa. Maka peran matematika itu bisa kita lihat misalnya menggunakan algoritma, melakukan manipulasi secara matematika, mengorganisasikan data, memasukkan dan sebagainya. Maka pembelajaran sebenarnya itu memang tidak lepas dari matematika. Bahkan ketika kita berbicara tentang teknologi 5.0, misal belajar tentang robotika, belajar tentang coding, itu semua mempunyai prinsip dasar dari matematika. Memang di sini itu mempunyai bahasa verbal yang mempunyai beberapa kekurangan tentunya yang sangat mengganggu. Untuk mengatasi sebuah kekurangan itu, maka biasanya itu kita berpaling kepada matematika. Memang matematika itu bukan bahasa yang berusaha untuk menghilangkan namanya sifat kabur, sifat majemuk, sifat emosional dari bahasa verbal. Bahasa verbal itu kan kadang-kadang mempunyai sifat kabur, majemuk, kadang-kadang emosi dituangkan dalam sebuah kata-kata. Kadang-kadang orang itu menghindari itu semua, beralih ke matematika. Misal gini, kita sedang mempelajari sebuah kecepatan jalan kaki. Misal seorang anak pada objek kecepatan jalan kaki dilambangkan misal dengan X. Nah, dalam ini misalnya X itu hanya mempunyai arti yang jelas, yakni kecepatan jalan kaki seseorang anak. Nah, jadi di situ memang terlihat ketika kita hanya mendeskripsikan itu nanti kita cukup panjang dan lebar. Tapi ketika kita merumuskan itu cukup simpel. Maka salah satu ciri khas dari penelitian kita kalau kita menggunakan deskripsi atau kualitatif itu pasti tebal. Tapi kalau bermazhab matematika, statistika, kuanti itu pasti tipis karena itu ada penyederhanaan dari bahasa dan gitu. Oke, itu Ibu, saya kira satu lagi terakhir tentang peran statistika dalam berpikir ilmiah. Nah, statistika memang mempunyai peranan yang penting dalam berpikir induktif. Nah, konsep statistika ini sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah
dalam suatu populasi yang tertentu. Nah, statistika itu mampu memberikan cara untuk menarik sebuah kesimpulan tentunya yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagai dari populasi itu. Nah, statistika mampu memberikan secara kuantitatif tingkat ketelitian dari kesimpulan yang ditarik tersebut, yang pada dasarnya didasarkan pada asas yang sangat sederhana, yaitu makna besar contoh yang diambil makin tinggi tingkat ketelitian tersebut dan sebaliknya. Kemudian di sini saya bagi menjadi 4 peran statistika, yaitu alat untuk menghitung besarnya anggota sampel, kemudian alat untuk menguji validitas dan reliabilitas, kemudian teknik untuk menyajikan data, alat untuk analisis seperti menguji hipotesis dan sebagainya. Hubungan antara bahasa dan matematika dan statistika dalam sarana berpikir ilmiah yang bisa kita bahas di sini memang di sini agar dapat kita melakukan namanya kegiatan berpikir ilmiah dengan baik diperlukan namanya sarana bahasa, matematika dan statistika. Sebenarnya 3 ini ada saling terkait. Nah, bahasa memang merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam kegiatan berpikir secara ilmiah, di mana bahasa itu bisa menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran kita kepada orang lain. Ini didini dari apa? Pola pikirannya. Oke, Bapak Ibu, mungkin cukup di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalau tidak, terima kasih. Kalau tidak, ada yang mau ditanyakan, Ibu, Bapak Ibu semua? Izin Pak Sar. Oke. Baik Pak Sar, terkait dengan bahasa, matematika dan statistik dalam kerangka berpikir, terutama di matematika, memang tidak bisa kita pungkiri ya, di peran matematika dalam berpikir ilmiah ini sangat urgent ya, karena ketika putra putri kita terbiasa berpikir matematis, menyelesaikan permasalahan secara matematis, itu putra putri kita juga akan terbiasa mencermati dan juga mengamati pola-pola tertentu di dalam penyelesaian masalah atau pemecahan masalah, sehingga dengan pola-pola ini bisa merangsang untuk berpikir kreatif. Jadi ada inventivitas ide gitu ya. Nah, ketika berpikir kreatif ini juga bisa juga merangsang putra putri kita untuk berpikir kritis sekaligus juga analitis, sehingga peran matematika ini seolah-olah dominan begitu ya di dalam kerangka berpikir ilmiah. Kalau misalnya mohon izin boleh diprosentase Pak, antara bahasa, matematika dan statistika ini porsinya di dalam membangun kerangka berpikir atau sebagai bagian dari sarana berpikir ilmiah, itu prosentasenya seperti apa Bapak ya? Atau sebenarnya porsinya sama-sama atau seperti apa begitu Bapak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau di prosentase antara bahasa, statistika dan matematika, itu paling besar perannya adalah sebuah bahasa, Bapak. Sebenarnya konsep dasar manusia dari awal adalah bahasa verbal. Semua itu memang berawal dari bahasa. Sebenarnya kan misal gini, ketika kita berdiskusi dengan anak kita, anak didik kita, sebenarnya kan yang lebih baik itu kita menggunakan bahasa yang baik dan santun. Memang peran paling besar itu adalah di bahasa. Jadi kalau saya sampaikan misalnya ada tiga yang besar ini, ada bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa ini adalah separuh sendiri Bapak. Jadi 50% adalah bahasa, yang 50% itu dibagi statistika dan matematika. Jadi memang semua itu berawal dari bahasa. Maka ketika kodrat kita sebagai manusia itu adalah membaca, maka di situ adalah awal diturunkannya apa Bapak? Iqra, ini itu. Ya, membaca. Membaca ini memang untuk
memahami bahasa komunikasi. Nah, matematika itu adalah hanya untuk alat penyederhana dari bahasa itu. Statistika ini adalah alat bantu untuk mengilmiahkan dari matematika. Jadi peran penting dari bahasa ini termasuknya paling besar. Maka ketika tidak ingin atau disederhanakan oleh matematika, jadi persentasenya paling besar adalah bahasa. Maka dari anak dari kecil kemudian bahkan sampai ada meninggal itu memang semua dikuasai oleh sebuah bahasa verbal. Nah, bahasa itu adalah sebuah komunikasi yang mungkin setiap daerah itu memiliki bahasa masing-masing. Maka di seluruh, nggak usah jauh-jauh lah, di Jogja saja itu memiliki bahasa masing-masing. Jawa, Jawa Tengah, bahkan Jawa itu ada beragam bahasa. Maka bahasa ini memang yang menjadi basic dari makhluk hidup. Jadi memang bahasa ini tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, bahkan hewan pun, makhluk yang lain pun juga diberikan sebuah natural tentang sebuah kebahasaan. Termasuk gini, ketika kita ingin melihat tanda-tanda hujan, saya kira kita bisa melihat dari tanda membaca suasana alam, misalnya mendung dan sebagainya. Kalau misal kita dari ilmu titennya orang Jawa, kalau mau masuk musim Jawa, berarti ada gadung yang beloknya ke kiri dan sebagainya. Banyak sekali tanda-tanda bahasa yang sebenarnya kita bisa pahami. Misal tidak jauh, misal astronomi, rasi bintang dan sebagainya. Itu adalah sebuah bahasa yang mungkin bisa kita pahami, bisa kita ambil untuk disederhanakan dengan ilmu matematika. Tapi semuanya tetap yang peran paling besar adalah bahasa. Itu Pak Suradi. Siap, terima kasih Bapak. Iya, baik. Untuk yang terakhir Bapak Ibu, satu kelas ini ada berapa mahasiswa Bapak Ibu? 20 Bapak. 20, baik. 20. Pak. Oke, baik Bapak Ibu, nanti saya izin share screen, ada tugas buat Bapak Ibu. Nanti sekarang kita pertemuan berapa ya? Banyak. Sudah banyak lah. Saya ada tugas buat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh milih salah satu yang Bapak Ibu suka dan nanti dibuat sebuah artikel dengan pemikiran Bapak Ibu sendiri. Kalau bisa jangan plagiarisme. Kalau memang harus Bapak Ibu mengambil atau menyomot dari sumber yang lain, mohon diparafrase. Nggak usah banyak-banyak Pak, minimal 10 lembar saja pemikiran Bapak Ibu tentang filsafat yang selama ini kita pelajari. Saya izin share screen, nanti akan Nyun sewu Bapak. Oke, Ibu. Nyun sewu untuk materi-materi yang kemarin-kemarin Belum jadi dikit. perkenankan untuk di-share Bapak. Sudah 3 kali ini nggak di-share Bapak. Baik. Jadi ini Bapak Ibu ada 13 materi yang sampai hari ini kita pelajari. Nanti akan ini saya share. Nanti tolong nanti Ibu boleh milih salah satu sesuai dengan yang Bapak Ibu suka, tapi tidak boleh sama antara satu dan yang lainnya. Oke, Bapak Ibu. Terus kemudian nanti masing-masing Bapak Ibu silakan membuat PPT-nya. Setiap pertemuan itu minimal 2 atau 3 Bapak Ibu untuk mempresentasikan tentang apa yang Bapak Ibu sudah tulis. Dan nanti semua itu nanti akan dikirim ke saya untuk saya lihat apakah pemikiran Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, saya ingin melihat pemikiran Bapak Ibu dari tema-tema yang nanti saya ambil itu, dan tidak boleh sama. Nggak usah banyak-banyak, 10 lembar saja. Boleh mengambil dari sumber yang lain, tapi tolong diparafrase. Jangan sampai nanti itu pemikiran orang lain. Harapan saya kan itu pemikiran dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Itu aja. Nanti monggo sinten untuk yang minggu depan untuk presentasi. Nanti kesepakatan dari Bapak Ibu semuanya aja.
Gitu Bapak Ibu, sebagai penutup sudah 8:30. Sebelum kita akhiri, mungkin saya izin untuk berfoto bareng. Mungkin yang belum open kamera bisa open kamera.